Halo Mufedik semuanya, bagaimana diafragma sehat? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Horns, rilis pada tahun 2013, dibintangi oleh aktor yang karirnya melejit setelah membintangi film Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu Daniel Radcliffe ya. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang dituduh telah membunuh pacarnya sendiri, namun setelah itu tiba-tiba muncul tanduk di tarang alias jidatnya. Kemudian ia juga dibekali kekuatan supranatural alias goib. Lalu seperti apakah kekuatannya tersebut? Mari kita langsung saja ke alur cerita. Tapi sebelumnya seperti biasa dipencet dulu tombol subbreaker. Oke bro, sis lur, you capcus, happy watching, selamat menyaksikan. Di sebuah kota kecil di tengah hutan, sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta, yaitu Daniel Radcliffe sebagai Iggy disingkat Ig. Lalu ini pacarnya Meryn diperankan oleh Juno Temple ya. Layaknya gaya berpacaran di Amerika sana sambil ngampar beratapkan langit penuh dengan keubuan, mereka pun saling menyosor dan mencuk di tengah kebun. Adegan berpindah kepada Iggy yang terbangun sendirian dalam keadaan sober alias terbangun dari mabuk di rumahnya. Akan tetapi para wartawan ternyata sudah ada di luar menunggu beserta dengan warga-warga di sana sambil membawa tulisan-tulisan seperti Go to Hell, Murder, Burn in Hell, dan lain-lain, yang mana pada intinya mereka mengecam perbuatan yang telah dilakukan si Iggy ini. The devil will punish whoever the fuck killed her. Iggy lalu pergi ke rumah orang tuanya, dan ini sang ayah bernama James, lalu ini ibunya bernama Lydia. Kemudian ada juga kakaknya yang merupakan seorang musisi yaitu Terry. Sang ayah berkata kepada Iggy agar jangan mengatakan dan mengakui apapun kepada wartawan. Namun Iggy menjawab bahwa dirinya tidak punya sesuatu yang perlu diakui. Jadi sebelum lanjut perlu saya informasikan bahwa Meryn, pacar Iggy, diceritakan ia telah diperkosa lalu dibunuh oleh seseorang. Namun karena si Iggy ini adalah orang terakhir yang Meryn temui, maka ia menjadi satu-satunya orang yang tertuduh. Warga setempat mengecam perbuatan keji yang dituduhkan kepadanya. Kemudian dikarenakan tidak ada bukti kuat untuk menangkis tuduhan tersebut, bahkan orang tua Iggy pun merasa bahwa anak mereka lah pelaku pembunuhan. Lalu di antara orang-orang yang dikenal Iggy selain Terry ada juga seseorang bernama Lee, sahabat sekaligus pengacaranya. Mereka lah satu-satunya orang yang percaya bahwa Iggy bukanlah seorang pembunuh. Because if I did anything to her, then I'm a fucking monster. Tak lama Lee pun datang. Ini orangnya sebagai sahabat dari kecil sekaligus pengacara Iggy yang membelanya dengan penuh kepercayaan. Namun kedatangannya ini untuk mengabarkan bahwa laboratorium yang menyimpan sampel darah dan juga DNA pembunuh Meryn telah terbakar. Dan hal tersebut merupakan berita buruk karena sampel darah tersebut merupakan bukti satu-satunya untuk membuktikan bahwa Iggy tidak bersalah. Selain itu Lee juga mengabarkan bahwa ada saksi baru yang memberatkan, yang mana hal itu membuat Iggy berada di posisi yang semakin sulit. I believe you. It's okay. We can fix anything, right? Setelah itu ia pergi ke bar favoritnya di mana ia suka kongkow dan berbaur di tempat tersebut. Namun semenjak Iggy menjadi tertuduh, para warga setempat menjadi menjauhinya. Kemudian ada seorang wanita yang bekerja di bar tersebut bernama Glenna, di mana si Glenna juga teman Iggy dari semenjak mereka kecil. Lalu Glenna yang berjiwa bondon ini mengajak Iggy minum bareng di tempat sepi dengan maksud untuk menenangkannya. A new place to grab a drink. I get off at 5. Malam tiba sambil membawa lilin, para warga datang ke tempat di mana Meryn dibunuh. Lalu ada ayah Meryn bernama Dale. Mereka datang ke tempat tersebut untuk memberikan penghormatan atas kematian Meryn. Dale berpidato kepada warga bahwa dulu sebelum anaknya meninggal, ia menganggap Iggy layaknya sebagai seorang anak. Namun sekarang telah berubah 180 derajat Celcius, di mana ia sekarang menuduh Iggy adalah pembunuh anak satu-satunya. Kemudian mengutuk perbuatan keji tersebut. Dan
ternyata Iggy secara kebetulan mendengar perkataan mantan calon mitohanya di mana ia sedang duduk di rumah pohon yang biasa Merin dan dirinya kunjungi sambil menengguk kawa-kawa. Iggy pun menangis sedih merana meratapi nasibnya. Way that her soul can be laid to rest. Setelah warga meninggalkan tempat tersebut, merasa marah dengan nasib yang Merin alami, Iggy pun mengamuk bahkan mengencingi lilin yang warga simpan di tempat itu. Lalu tiba-tiba Glenn yang juga datang melihat kelakuan Iggy di luar kendali, ia pun menenangkannya. Iggy kemudian berkata mengapa Tuhan membiarkan Merin mati sendirian dan ketakutan di tempat ini. Lalu dengan congkaknya Iggy mengutuk Tuhan. Glenn pun tidak bisa berkata apa-apa dan akhirnya ia membawa Iggy pergi dari tempat tersebut. Fucking God. Pagi harinya Iggy terbangun bersama Glenna dalam keadaan telanjang dan bisa kita pastikan bahwa mereka ini telah mencug semalam. Namun anehnya ketika Iggy berkaca, ia melihat benjolan di jidat yang mana itu ternyata adalah sepasang tanduk yang sedang tumbuh. Untuk memastikan ini bukanlah mimpi, ia bertanya kepada Glenna apakah ia melihat sesuatu yang aneh pada dirinya. Dengan santai Glenna menjawab bahwa Iggy sekarang mempunyai tanduk. Namun di situasi yang genting ini Glenna berkata sesuatu yang ganjil dan tidak wajar. Ia mengatakan kepada Iggy bahwa dirinya bercita-cita ingin menjadi gemuk. Oleh karena itu ia bertanya apakah boleh menghabiskan semua donat yang ada di depannya. Iggy pun menjawab jor baiklah. Maka Glenna dengan rakus memakan donat tersebut seperti seekor anjing yang sedang kelaparan. Go ahead. Hang out. Panik dengan keadaan yang ia alami, Iggy pun datang ke klinik untuk memeriksakan tanduknya tersebut. Di sana ia melihat anak perempuan sedang menjerit-jerit tidak karuan bersama ibunya. Sambil menunggu dipanggil dokter, tiba-tiba si ibu curhat kepada Iggy bahwa dirinya ingin menendang bokong anaknya tersebut. Selain itu ia juga mengakui bahwa dirinya menyimpan hasrat kepada laki-laki lain selain suaminya. Dan di saat resepsionis klinik merasa muak karena sang anak gugukan tepuguh, si ibu tidak terima, mereka pun adu bacot. Kemudian saat Iggy memegang tangan si ibu, ia tiba-tiba masuk ke dalam ingatannya di mana ternyata si ibu ini telah berselingkuh dan sedang diwik-wik oleh seorang pria berterong gelap. Akhirnya Iggy bisa menemui dokter, namun lagi-lagi kejadian ganjil terulang di mana si dokter tiba-tiba mengajaknya memakai narkoba lalu mengakui ia ingin mewik-wik teman putrinya yang sering ke rumah. Kemudian sebagai solusi untuk melenyapkan tanduk yang tumbuh di kepala Iggy, si dokter akan menggergajinya. Namun sebelum itu Iggy dibius sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. You sure this is gonna work, right? Everything's gonna be fine. Di dalam tidur kita diajak keingatan masa lalu Iggy ketika ia masih kecil, di mana Merin dan dirinya pertama kali bertemu di sebuah gereja. Dengan memanfaatkan pantulan cahaya dari kalung salibnya, Merin mengirimkan kode-kodean untuk menarik perhatian si Iggy. Lalu setelah selesai berdoa, dengan sengaja Merin meninggalkan kalung salib tersebut untuk ditemukan Iggy, kemudian nanti dikembalikan agar mereka bisa ngobrol bareng sambil PDKT. Adegan berlanjut di mana Iggy, Terry, Lee, Glenna dan temannya satu lagi yaitu Eric yang sudah besar nanti menjadi seorang polisi di sana. Mereka sedang bermain petasan dan meledakkan barang-barang. Kemudian di saat petasan yang terakhir dan karena petasan tersebut milik Eric, agar bisa lanjut bermain, ia menantang mereka untuk melakukan hal gila yaitu terjun menggunakan troli ke dalam air dengan keadaan telanjang. Singkat cerita, karena Iggy yang melakukan tantangan tersebut, ia akhirnya bisa mendapatkan petasannya. Now give me the cherry. No way. Kalung salib Merin yang Iggy ambil tempo hari ternyata disimpan oleh Lee dan karena rusak maka Lee pun memperbaikinya. Selain itu Lee mengatakan bahwa ia juga menyukai Merin dan berniat akan mengembalikan kalung tersebut kepadanya. Takut Merin menyukai Lee maka Iggy pun menukarkan petasan yang ia dapat dengan kalung tersebut. Kemudian akhirnya Iggy mengembalikan kalungnya, mereka pun bisa mengobrol bareng. Merin berkata bahwa ibunya telah meninggal akibat
penyakit kanker. Namun di tengah-tengah obrolan tiba-tiba Terry datang dan mengabarkan bahwa Lee mengalami kecelakaan akibat bermain petasan yang Iggy berikan kepadanya. I'm glad one good thing happened today. I'm sorry. I wish I never gave you. You're not gonna tell. Kemudian keesokannya Iggy mengajak Marin ke sebuah rumah pohon di mana Iggy dan kawan-kawan suka bermain di sana. Marin mengakui bahwa ia sengaja meninggalkan kalung tersebut memang untuk ditemukan Iggy dan berharap ia akan mengembalikannya. Setelah melakukan obrolan yang penuh dengan keubuan, singkat cerita setelah bertahun-tahun berpacaran mereka pun beranjak dewasa. Dan kali ini di tempat yang sama Marin sedang berjoget-joget ria dengan mengenakan gaun yang sungguh menggoda iman sambil menahan konang Iggy memenangi pacarnya tersebut. Lalu adegan permencugan pun dimulai. Kembali ke masa kini, Iggy mulai tersadar dari obat bius. Lalu tiba-tiba ia melihat si dokter yang sedang bercocok tanam dengan si suster tanpa merasa malu. Kemudian Iggy menemui Lee, namun anehnya Lee tidak bisa melihat tanduk yang tumbuh di kepalanya serta tidak melakukan perbuatan ganjil di hadapannya seperti yang lain. Maka Iggy pun menganggap mungkin karena si Lee ini orang baik maka ia tidak bisa melihat tanduk di kepalanya tersebut. Akan tetapi berbeda dengan orang tuanya, ibu Iggy tiba-tiba mengungkapkan isi lubuk hatinya di mana ia ternyata tidak ingin mendengar lagi keluhan Iggy dan ingin mengusirnya jauh-jauh. Sedangkan sang ayah berkata jujur bahwa dirinya menganggap bahwa Iggy lah yang membunuh Marin, namun sebagai ayah ia harus membela anaknya sendiri. Selain itu ia mengakui bahwa ternyata sang ayah adalah pelaku pembakaran laboratorium yang menyimpan sampel darah pelaku pembunuhan. Namun dengan hal itu alih-alih membuat keadaan menjadi lebih baik, sang ayah malah memperburuk keadaan. Way more people kill out of love than out of hate. Oke, sebelum lanjut perlu saya jelaskan dulu biar kalian yang nonton tidak bingung ya. Jadi setelah adegan di mana si Iggy mengutuk Tuhan dan menyalahkannya atas kematian Marin, si Iggy pun diazab dengan cara menumbuhkan tanduk di kepalanya seperti penampakan setan. Namun di sisi lain ia mendapatkan kemampuan goib di mana jika seseorang berada di dekatnya, si orang tersebut secara tidak sadar akan mengungkapkan lubuk hati atau nafsu baik itu yang belum atau yang sudah mereka lakukan. Kemudian Iggy juga bisa menerawang dosa-dosa manusia dengan cara menyentuhnya seperti yang diperlihatkan di adegan ketika Iggy memegang tangan si ibu-ibu di klinik tadi ya. Selain itu layaknya setan, Iggy dibekali dengan kemampuan memberikan pengaruh kepada orang-orang untuk mengikuti nafsunya sehingga mereka menjauhi perbuatan baik dan membuat kekacauan. Jadi pada intinya Iggy berubah menjadi jurig alias setan tapi berwajah manusia. Oke, lanjut. Iggy akhirnya menyadari kemampuan yang ia miliki. Kesal dengan wartawan yang selalu mengikutinya kemana-mana, ia memberikan pengaruhnya agar semua wartawan tersebut saling baku hantam demi mendapatkan keterangan eksklusif darinya. Ketika sampai di bar, Iggy menanyakan kepada semua orang barangkali ada yang tahu siapa pembunuh Marin, dan salah satu warga menjawab bahwa sepupunya adalah polisi, di mana sepupunya tersebut mengetahui siapa saksi baru seperti yang dibicarakan oleh Iggy dan Lee di awal adegan ya. Kemudian si saksi yang katanya merupakan pelayan restoran di mana ia melayani Iggy dan Marin saat itu, ia mengatakan kepada polisi bahwa ia melihat Iggy pergi ke belakang restoran dan menyeret Marin ke mobilnya. Namun Iggy yang mengalami peristiwa tersebut yakin bukanlah seperti itu yang terjadi. Lalu bagaimanakah kronologis kejadian sebenarnya? Berikut ceritanya. Kala itu Iggy sudah mempersiapkan cincin dan akan melamar Marin untuk menjadi istrinya. Mereka pun COD-an di sebuah restoran dan ini si pelayan atau saksi yang dibicarakan tadi ya. Aduh, gede kan?
Apanya? Itu mesin kopinya, kamu. Suka kemana-mana pikirannya. Merin sudah ada di sana namun duduk dengan raut muka yang baut dan ternyata Merin tiba-tiba ia memutuskan hubungan mereka secara sepihak di mana katanya ia akan pindah ke Los Angeles dan menetap di sana. Iggy pun tidak terima dan tentunya merasa marah. Ia menyangka bahwa Merin telah jatuh cinta kepada orang lain namun Merin tidak menjawab apapun. Oleh karena itu Iggy pun akhirnya pergi dengan rasa kesal dan meninggalkannya bersama Terry yang baru saja datang ke restoran. Hey, whoa, how'd it go? You already proposed? Aaron, you alright? Keesokannya mobil Iggy sudah terparkir di pinggir danau. Lalu Eric, teman masa kecilnya yang sekarang sudah menjadi polisi, ia datang menanyakan kapan terakhir kali Iggy menemui Merin. Namun Iggy menjawab bahwa jika ada sesuatu yang salah pada Merin maka itu adalah kesalahannya. Karena Iggy belum mengetahui apa yang sudah terjadi. Dengan jawabannya yang seperti itu maka ia pun dianggap sebagai pelaku pembunuhan. It's all my fault. Everything that happened to her was all my fucking fault. Kembali ke masa kini dengan informasi yang Iggy dapat di bar, ia pun menemui si pelayan. Di bawah pengaruh ilmu setannya, si pelayan tiba-tiba mengakui bahwa ia telah memberikan kesaksian palsu kepada polisi dengan mengatakan dirinya melihat Iggy bertengkar kemudian menyeret Merin ke dalam mobilnya. Saat itu si pelayan melakukan ini semata-mata hanya dengan tujuan agar ia bisa tampil di TV, yang mana kasus ini telah menjadi trending topik di kota tersebut. Dan dengan menyebarkan hoax maka ia pun bisa pansos serta berharap akan menjadi terkenal. I'm gonna release my own sex tape, and I'm gonna get a reality show. I'm gonna be in Us magazine. Insane. My brother was here that night and he saw me leave alone. Mengetahui saat itu Terry juga datang ke restoran, Iggy pun mendatanginya ke sebuah klub musik di mana kakaknya tersebut biasa tampil. Sambil menunggu konser dangdut koplo yang kakaknya gelar, Iggy mengobrol dengan Glenna yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Glenna mengatakan bahwa ternyata selama ini ia menyukai Iggy dari semenjak mereka kecil, dan hal tersebut menjelaskan mengapa ia selalu baik kepada Iggy serta dengan sukarela mau beradu kelamin dengannya. Kemudian akhirnya Iggy pun menemui Terry, lalu ilmu setan Iggy pun mempengaruhinya, di mana ia mengaku bahwa kala itu setelah Iggy pergi, Terry ternyata mengantar Merin pulang. Singkat cerita Iggy pun mencekiknya dan ilmu setan kembali bekerja, di mana kita dibawa ke sebuah momen ketika Terry bersama Merin di dalam mobil. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Penasaran? Tapi sebelumnya yuk kita saksikan dulu intro PNJ sinopsis yang sangat tidak menarik ini.